.9 Mitra FM All Day All Hits. Mitra Lovers, sekarang sudah jam 4:30 ya. Berarti seperti biasa kita bakal masuk segmen Beranda Islami. Dan seperti biasa sudah hadir di studio ada narasumber kita Bapak Dr. Muskinul Fuad MAG. Beliau ini adalah Dekan Fakultas Dakwah UIN Saisu Purwokerto. Kita sapa dulu. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Ustadz. Oke, gimana Pak kabar lebarannya? Alhamdulillah Mas Sandi baik. Kemana aja nih Pak? Ada cerita apa lebaran kemarin Pak? Ya biasa mudik. Sekarang lumayan jauh mudiknya. Oh. Oke, baik, di Beranda Islami sore hari ini tema kita adalah Lebaran Efek. Apa ini Pak maksudnya mungkin Pak? Sekaligus opening dulu, silakan Pak. Ya bismillahirrahmanirrahim Mas Sandi mitra sekalian. Ya kita memang cari istilah yang agak beda. Lebaran efek itu ya berarti efek lebaran. Oke. Apa yang kita alami, apa yang kita dapat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan selama berlebaran ini. Berarti ini hari keberapa? Karena lebaran itu lebih panjang daripada Idul Fitri, Mas. Oh gitu, oh iya. Idul Fitri boleh jadi 1 Syawal. Tapi lebarannya luar biasa. Liburannya panjang baik sebelum maupun setelah. Jadi itulah yang saya ingin share dengan mitra sekalian. Jadi sebenarnya memang kata lebaran ini lebih berdimensi budaya agama. Kalau Idul Fitri itu adalah ajaran agama, di mana Idul Fitri itu hampir bisa dikatakan sama proses ibadahnya dari mulai takbir, sholat dan seterusnya. Meskipun harinya beda sesuai dengan letak negara kita. Dan Indonesia kemarin di hari Senin ya kalau tidak salah ya kemarin. Berarti ini hari keberapa ini? Mau 10 ya? Sekitar ya 11 ya. Mau 11 hari. Nah, tentu saja banyak yang bisa kita ceritakan kalau kita bicara lebaran sebagai sebuah budaya. Kita tahu mungkin semua, Mas Andi, saya, mitra sekalian, kemarin habis berlebaran secara panjang. Dari mulai beberapa hari sebelum Idul Fitri sampai ya beberapa hari setelahnya. Itu kan lumayan panjang. Nah, secara positif barangkali lebaran itu punya efek yang jelas kita menjalin silaturahim. Barangkali kalau nggak lebaran, saudara-saudara kita yang jadi anak, yang merantau mungkin tidak pulang barangkali. Pulangnya mungkin bisa beberapa tahun sekali, tapi karena ada lebaran, dorongan untuk pulang itu menjadi sangat besar. Meskipun negara kita sedang mengalami pelambatan ekonomi ya, tetapi ternyata mudiknya tetap padat meskipun katanya turun ya. Dibandingkan tahun lalu memang ya, tahun turun. Ini agak lumayan sepi ya. Tapi tetap padat Mas. Iya. Saya ngalami masalahnya di jalan itu. Beberapa mungkin titik itu macet gitu ya. Bahkan kemarin kalau yang lewat tol itu ada pemberlakuan satu arah. Kalau sebelum lebaran itu diutamakan yang dari arah Jakarta. Kalau yang setelah lebaran itu diutamakan yang dari arah timur menuju Jakarta. Itu seperti itu. Kemudian secara positif tentu saja lebaran itu kita bicara dimensi yang kita alami ya. Ada perputaran ekonomi tentu saja. Itu efek lebaran. Jadi saudara kita yang di kota-kota, baik kota-kota besar, kota utama maupun kota-kota penyangga, itu kemudian membawa uang tentu saja ke desa-desa, ke kampung halaman. Itu efek ekonomi tentu saja. Kemudian juga mungkin efek ekonominya juga jadi hidup. Beberapa tempat pedagang, tempat wisata itu jelas kemudian ketiban rezeki, penginapan dan seterusnya ya. Meskipun juga ada negatifnya ya, ada negatif dalam pengertian ya ini yang perlu kita atasi bareng-bareng. Mungkin gara-gara lebaran tuh jadi ngapain lihatannya Mas Andi yang dirasa? Mungkin kita di Purwokerto nggak terlalu terasa. Iya, soalnya saya nggak kemana-mana, perasaan di Purwokerto kayak kok biasa aja, agak sepi gitu. Oh, hanya agak sepi ya? Iya. Itu seneng apa enggak itu?
Ya, secara negatif barangkali sebagaimana kita lihat wawancara testimoni beberapa karyawan di televisi itu katanya malas kerja. Jadi setelah mudik itu labas ya Pak. Mulai kerja itu rasanya malas gitu ya. Makanya biasanya hari pertama itu nggak ngapa-ngapain, cuma salam-salaman aja gitu. Jadi katanya malas kerja. Nah tentu saja ini efek yang perlu diatasi bareng-bareng. Jangan sampai libur panjang Lebaran itu kemudian menimbulkan malas kerja. Saatnya kita back to reality, kembali ke dunia nyata. Mungkin Mas Andi nggak ngalami ya? Enggak Pak, karena Lebaran saya masih kerja. Kalau kita yang cuti itu terasa betul. Nggak, berapa hari nggak kerja itu kemudian masuk itu rasanya masih pengen libur gitu ya Pak? Beda itu. Ya tapi ada juga, saya udah pengen kerja katanya. Kira-kira seperti itu. Ada juga malas ibadah. Nah ini, ini yang perlu dikoreksi gitu ya. Mungkin kembali ke, kalau bahasanya Mas Andi apa dulu? Setelan pabrik. Karena kemarin ngepasin momen kali ya Pak ya. Sholatnya kembali ke kebiasaan. Kan. Subuhnya agak siang, mungkin jamaahnya kurang. Ya ini menurut saya menjadi, ya ini peringatan buat kita semua. Intinya jangan sampai kemudian setelah Lebaran ini kemudian kita menjadi orang yang malas ibadah. Harusnya meskipun tidak sebesar energi di bulan Ramadan, karena yang namanya Lebaran itu kan tidak bisa dipisahkan dari Ramadan, Mas. Jadi Lebaran itu akibat, bukan berdiri sendiri. Karena kita berRamadan lah kemudian kita Lebaran. Jadi lucu kalau ada orang tidak sukses di bulan Ramadan, tidak puasa, tidak ibadah di bulan Ramadan, ikut Lebarannya saja. Ini kurang bermakna gitu. Kira-kira seperti itu. Nggak boleh seperti itu. Jadi karena kita sudah ditempa selama sebulan dengan puasa dan berbagai ibadah lainnya, ya tentu saja harusnya ibadah kita tetap terjaga, tetap meningkat secara ya minimal standar lah. Standar itu artinya ya sholat 5 waktu tetap dijalankan, ya kalau bisa ditambah sholat sunnah dan seterusnya. Dan berbagai rangkaian yang lain. Mungkin di antara mitra sekalian ada yang sudah puasa Syawal barangkali. 6 hari di bulan Syawal gitu ya. Kebetulan saya baru dapat 2 hari terus masuk angin, jadi istirahat dulu. Masih ada waktu sampai akhir Syawal gitu ya. Boleh, nanti tidak harus nyambung ya. Mungkin bisa berapa selang-seling juga bisa ya Pak. Gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa kita ceritakan dari Lebaran efek ini. Jadi ya mungkin secara positif lagi, ada yang seneng gara-gara Lebaran itu jadi jalan-jalan, kemudian dapat angpau, terutama buat anak-anak, kemudian ketemu jodoh barangkali, ketemu teman lama, ketemu macam-macam ya, keluarga jauh yang belum pernah komunikasi jadi ketemu langsung. Karena ketemu langsung itu berbeda dengan ketemu secara virtual. Secara online. Ada juga secara negatif juga, gara-gara Lebaran mungkin ada yang, saya pernah baca artikel Mas, habis Lebaran uang habis. Kembali mumet katanya. Semoga meskipun uangnya dikuras gitu ya, buat berbagi dengan keluarga dekat, dengan tetangga kanan kiri, dengan saudara. Kita berdoa ibarat sumur yang kemudian dialirkan airnya, diambil tapi tidak pernah sat. Rezeki kita akan justru akan tertarik kembali dengan kita, bukan menghabiskan mungkin ya, mentasarufkan, berbagi. Ya tentu mungkin ada yang sampai habis ya kita doakan semoga, karena habisnya bukan untuk berjudi, bukan untuk hura-hura, tapi berbagi, insya Allah percayalah bahwa rezeki itu akan datang kembali, bahkan lebih banyak. Amin. Kira-kira seperti itu harapannya. Nah tentu saja yang lebih ideal, sebagaimana ucapan-ucapan yang sering kita ucapkan Mas Andi, kadang-kadang kita ini suka mengucapkan sesuatu tapi nggak tahu maknanya. Maaf lahir batin ya, minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir batin. Itu biasanya satu kalimat ya. Itu kayaknya kurang berbobot, kurang bermakna. Nah, mari kita maknai. Kata minal aidin wal faizin itu sebenarnya doa, Mas. Jadi lengkapnya itu ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Ini secara singkat. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali dan orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Sedangkan mohon maaf lahir batin itu mungkin khas Indonesia barangkali ya. Sebenarnya
memberi maaf dan minta maaf itu tidak harus nunggu Lebaran. Kita kalau berbuat salah itu harus segera minta maaf, dan kita yang disalahi atau yang disakiti kita memaafkan. Tapi di Indonesia ini sudah terlanjur bahwa kayaknya kita ini biasa menumpuk, kalau berbuat salah nanti aja lah, pas Lebaran aja minta maafnya, kira-kira begitu. Tetapi ya nggak masalah, itu budaya yang bagus menurut saya, mengkhususkan ketika Lebaran itu kita meminta maaf lahir dan batin. Lahir dan batin itu mungkin maksudnya begini, ada kata-kata kita, perbuatan yang secara lahir itu salah, atau nyakiti orang, menyinggung orang, itu kan berarti perbuatan lahir. Tapi ada juga perbuatan batin, Mas. Perbuatan batin mungkin ada di hati kita ya, kayak rasa benci, macam-macam gitu ya, kita punya persepsi yang negatif, itu berarti kesalahan batin. Oh, itu masuk kesalahan mungkin ya, maka kemudian kita menyebut mohon maaf lahir dan batin. Oh, oke. Saya sendiri nggak tahu tuh siapa yang memulai itu. Kemudian bisa juga kita maknai lahir dan batin itu maksudnya gini, kita minta maaf bukan cuma di luar saja lahirnya, tapi betul-betul sampai ke batin. Tulus ibaratnya. Iya, minta maaf itu yang benar-benar maksudnya. Saya nggak tahu itu, tapi itu saya coba menafsirkan seperti itu. Jadi mohon maaf lahir batin itu maksudnya kita mohon maaf atas kesalahan yang terlihat oleh orang lain yang itu barangkali menyakiti orang lain. Mungkin kata-kata kita atau perbuatan kita. Tapi kalau kesalahan batin ya ada yang di hati kita, yang mungkin tidak terlalu terasa. Orangnya nggak tahu, kita juga kadang-kadang nggak sadar itu sudah melukai orang lain. Itu berarti kesalahan yang tersembunyi, maka kita sebut mohon maaf lahir dan batin. Nah, saya ingin menggali tentang minal aidin wal faizin. Apa sebenarnya makna dari minal aidin? Aid itu artinya orang-orang yang kembali. Nah, orang-orang yang kembali itu kira-kira semakna dengan kata taba. Taba itu artinya kembali, atau anaba, atau aba. Nah, kembali itu artinya kembali kepada Allah, bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah. Itulah makna dari minal aidin, ya. Dalam artian kita harus menjadi orang-orang yang kembali ke agama, Mas, kembali ke Allah. Jadi jangan Lebaran kok malah tambah jauh dengan Allah. Ada tuh berita-berita TV kan, Lebaran malah berbuat kriminal, misalnya gitu kan. Ada tuh kemarin di mana, di Jakarta, Mas, habis sholat tawur. Oh, malah ada yang di Jawa Barat apa ya, Pak? Itu banyak yang kecopetan. Lah itu berarti ngepasin momen kali ya. Nah, itu orang-orang yang tidak bertaubat, karena Lebaran itu malah digunakan sebagai modus untuk jauh dari Allah, karena dia melakukan perbuatan yang terlarang. Harusnya kita menjadi orang yang bertaubat, Mas. Begitu, Mas, kira-kira. Sebagai pengantar nanti kita lanjutkan bagaimana makna bertaubat terkait dengan Lebaran ini. Itu yang akan kita lanjutkan nanti. Oke, baik. Mitra Lovers, nanti kita akan lanjut lagi beranda islaminya ya. Tapi jangan kemana-mana, kita ke jeda commercial break dulu. Commercial break. Oke, lanjut lagi beranda Islami untuk sore hari ini, Mitra Lovers, masih bersama Dr. Muskinu Fuad MAG ya. Beliau ini adalah Dekan Fakultas Dakwah UIN Saisu Purwokerto, dan tema kita masih Lebaran Efek ya. Dan tadi seperti disampaikan sebelumnya, Lebaran sepertinya banyak yang kembali ke setelan pabrik. Berasa kayak puasa kemarin seolah-olah kayak beban ya, Pak ya. Seolah-olah kita harus begini, harus begitu. Begitu udah kelar, udah selesai gitu. Balik lagi selesai. Serasa hukumannya selesai. Kasarnya gitu ya, Pak. Seolah-olah kayak kita wajib banget di situ, harus begini, harus begitu, ada tuntutan ini, tuntutan begitu. Berasa kayak sekarang balik lagi, bebas ngapa-ngapain gitu. Nah, itu maksudnya. Memang makna Lebaran itu tergantung bagaimana kita memaknai Ramadan ya. Lebaran itu kalau secara positif itu sebenarnya sebuah ungkapan kegembiraan karena kita sudah menjalankan di ibadah di bulan Ramadan. Sudah selesai lebar. Itu bahasa Jawa. Lebar itu selesai, puasanya sudah 30 hari. Tentu itu ada perjuangan di situ pasti.
Karena Allah itu mewajibkan sesuatu yang kira-kira memang berat. Kalau ringan mah nggak usah diwajibin itu. Makanya ada istilah kemenangan ya Pak? Iya, itu maksudnya. Tapi tentu saja bukan secara negatif dalam pengertian kita kemudian kembali bebas dari belenggu, bukan gitu. Jadi ungkapan kegembiraan karena kita sudah menjalankan Ramadan dengan baik, kira-kira begitu. Nah, kembali ke tadi bahwa makna yang harus kita maknai atau yang harus kita miliki terkait lebaran itu sebenarnya kalau ucapan tadi itu minal aidin wal faizin, itu artinya kita menjadi orang yang kembali dan kemudian sukses atau beruntung. Maka kemudian jadilah orang yang kembali dulu, yang bertaubat dulu, kembali kepada Allah, baru kita beruntung. Nggak bisa kalau kita kemudian tidak kembali kemudian kita beruntung, ya, buntung malah itu menurut saya, atau beruntungnya mungkin semu, ya. Mari kita simak kenapa kita disuruh bertaubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca di surat An-Nur misalnya ayat 31, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bertaubat dulu, menjadi orang yang kembali, baru kemudian kita beruntung. Kira-kira seperti itu. Nah, maknanya taubat juga, kita intinya adalah kita kembali kepada rambu-rambu yang sudah diberikan Allah kepada kita lewat agama kita. Ada perintah, ada larangan, itu yang harus kita perhatikan. Nah, kalau orang kemudian menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu berarti kita termasuk orang yang bertaubat. Nah, pertanyaan berikutnya, Mas, kenapa harus bertaubat? Ya. Jadi setelah lebaran itu harus taubat. Ya tentu bukan hanya pas lebaran aja. Cuman karena ada kata maaf itulah yang kemudian kita kaitnya dengan bertaubat, dan ada ucapan minal aidin tadi ya, wal faizin. Nah, kenapa harus bertaubat? Dan segera, nggak boleh nunggu-nunggu. Lah, lebaran tahun depan aja lah. Ramadan tahun depan aja saya ibadah, nggak bisa begitu. Kalau ketemu ya Pak? Ya makanya, sebagian mungkin merencanakan untuk bertaubat setelah usia lanjut, atau mungkin setelah merasa puas memperturutkan hawa nafsu misalnya di masa mudanya. Nah, tentu saja rencana seperti ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, Mas, karena itu spekulatif dan tidak seorang pun dapat menjamin dia umurnya panjang. Itu persoalannya. Makanya ketika lebaran itu harusnya memang kita jadikan ajang untuk bertausiah, untuk saling mengingatkan kalau ada keluarga kita yang kayaknya belum kembali ke agama, mungkin nggak mau beribadah dan seterusnya. Karena kalau orang berencana untuk taubat setelah 40 tahun misalnya, gimana kalau di umur 39 tahun dia meninggal? Nggak sempat jadinya. Usia 50 kalau sebelum itu mati gimana? Kan susah itu. Sehingga kemudian itulah alasannya dengan lebaran ini harusnya kita kembali ke agama, kemudian bertaubat kepada Allah, jangan menunda-nunda. Ya. Tidak ada istilah terlambat untuk bertaubat, ya. Tidak ada istilah terlambat. Oleh karena itu kita meyakini bahwa inilah kemudian kenapa di lebaran ini ada istilah maaf memaafkan. Jangan lupa sebelum kita saling memaafkan kepada manusia, kita juga harus minta maaf kepada Allah. Nah, itu bertaubat sebenarnya. Nah, setiap kita manusia ini tentu saja banyak berbuat salah, ya. Kullu bani Adam khata', kata sebuah hadis. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Jadi setiap manusia itu dapat berbuat salah, dan sebaik-baik orang itu adalah yang berbuat salah, maksudnya itu adalah orang yang bertaubat. Orang yang segera menyadari kesalahannya, karena Allah Maha penerima taubat. Jadi betapapun misalnya dosanya banyak, asal kita mau bertobat, insya Allah Allah akan mengampuni. Selama nyawa kita belum sampai tenggorokan. Kira-kira begitu. Pintu taubat masih terbuka. Nah, kalau sinetron itu pintu hidayah. Jadi itu pesannya. Dengan lebaran ini mari kita kembali ke kesucian diri kita yang genuine, ya, yang baik, yang suci, yang hanif, ya, yang lembut. Nah, jangan kemudian menjadi orang yang bahasa kita ya mungkin kasar, yang kayaknya susah menerima kebaikan, kebenaran dan seterusnya.
Nah, itulah yang sebaiknya kita perhatikan. Apakah dengan lebaran ini kita menjadi orang yang dekat dengan agama, dekat dengan Allah, apa malah jauh? Kira-kira seperti itu. Jangan sampai kita hanya dekat ke manusia saja, tapi ke Allahnya malah jauh. Ya, padahal Allah yang membuat kita, yang menciptakan kita. Nah, tentu bagus ya, kita harus bersilaturahim dengan orang tua, dengan saudara, dengan teman, sesama alumni sebuah sekolah, pesantren. Tapi jangan lupa kita juga harus silaturahim kepada Allah, hubungan dengan Allah bagus, hubungan kepada manusia juga bagus. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana cara kita bertaubat ini, Mas? Ini yang penting menurut saya dengan lebaran ini. Satu, sebenarnya sih jauh-jauh hari sebelum lebaran ya, kita pas Ramadan juga banyak bertaubat, tapi karena ini ada kata maaf ya, tentu saja kita juga harus meminta maaf kepada Allah. Itu namanya bertaubat. Pertama harus menyadari kesalahan, Mas. Nah, jadi dimensi taubat itu yang pertama harus menyadari kesalahan. Artinya seseorang tidak mungkin bertaubat kalau dia tidak menyadari kesalahannya atau tidak merasa bersalah. Ini repot ini kalau orang begini nih. Sehingga momen lebaran ini mari kita jadikan refleksi juga, apakah kita menjadi orang yang sadar kita pernah berbuat sesuatu bertentangan dengan ajaran Islam, dengan perintah-perintah yang mungkin kita tidak kerjakan, atau larangan yang mungkin kita lakukan, ya, yang dilarang malah dilakukan. Nah, itulah kenapa dalam momen lebaran itu kemudian kita sebaiknya saling mengingatkan, ya. Jangan cuma bagi angpau saja, bagi motivasi juga. Ya tentu dengan cara yang lembut, yang halus gitu ya. Ya mungkin dari orang tua ke anak, misalnya pesen, sholatmu gimana? Jangan cuma nanya mobilnya berapa, rumahnya. Jangan hanya itu, tapi juga yang bersifat rohani, ibadah itu perlu dicek oleh saudara-saudara kita. Itu pertama ya, menyadari kesalahan. Setelah menyadari, yang kedua itu harus menyesali, Mas. Menyesali artinya kalau bahasa Jawanya getun ya, menyesal. Jadi kalau orang tidak menyesal tuh tobatnya diragukan, Mas. Jadi besok tahu-tahu lagi gitu ya, Pak? Nah, itu. Jadi kalau misalnya dia tahu bahwa dia bersalah tapi nggak menyesal, ya itu belum bertobat namanya. Ya. Termasuk kepada orang lain. Ya, kalau kita bersalah kepada orang, ya kita harus menyesali. Jangan kemudian cuma aku kemarin salah ya, maafin ya. Tapi dia nggak menyesal. Atau kadang-kadang mikirnya gini, Tuhan kan maha pemaaf. Ya nggak bisa gitu. Kita harus ada supaya tobatnya beneran. Iya, jadi seolah-olah kadang-kadang gampang mah, yang penting kan Allah kan maha pemaaf gitu. Ya. Jadi orang-orang seolah-olah jadi kayak banyak yang menggampangkan gitu dengan kata-kata nyesel gitu, Pak. Ya, menyesal itu artinya secara positif, bukan menyesali sesuatu yang sudah terjadi kemudian kita tidak move on, bukan itu. Jadi intinya ada perasaan menyesali dan kemudian kayak tidak ada upaya atau tidak ada niat untuk kembali. Secara sengaja itu nggak ada. Itu penting ya. Jadi baik kepada Allah maupun kepada manusia, kalau kita berbuat salah, satu, sadari kesalahannya. Yang kedua, menyesali. Karena kata hadis itu, an-nadamu taubatun. Jadi menyesali itu adalah taubat. Ya. Jadi kalau minta maaf ke orang gitu ya, kita kan sadar tuh, kemarin salah. Tapi juga nyesel. Ya. Jangan berniat untuk ngulangi kembali. Kira-kira begitu. Tentu yang dimaksud secara sengaja. Kalau tidak disengaja, ya tentu orang kan tempatnya salah dan dosa. Jadi yang penting kita tidak sengaja. Kalaupun diulangi itu ya kemudian ya minta maaf lagi. Ya, kira-kira begitu. Kemudian yang berikutnya adalah memohon ampun, Mas. Setelah menyadari, tahu salahnya, kedua menyesali, yang kedua minta ampun kepada Allah. Nah kalau kepada sesama manusia dosanya ya berarti minta maaf. Itulah kenapa di Lebaran itu ada kata-kata minta maaf lahir batin ya. Nah kira-kira begitu. Tapi mintanya sekarang dihapus, lahir batin ya. Kira-kira disingkat itu ya. Lahir batin apanya? Kan harusnya minta maaf lahir dan batin. Kalau bahasa Jawanya ngaturakan sedulupat nyun ngapunten. Nah, kira-kira begitu. Nah,
Tentu ketika kita memohon ampun kepada Allah, kalau kita berdosa kepada Allah ya, itu harus ada keyakinan atau husnuzon bahwa Allah akan mengampuni kita. Nah, itulah kenapa Nabi mencontohkan kepada kita untuk banyak istighfar, Mas. Banyak mengucapkan astagfirullahaladzim atau redaksi-redaksi yang lain. Karena Nabi sendiri juga beristighfar, meskipun Nabi orang yang dijamin tidak dijaga dari dosa, kira-kira seperti itu. Nah, dalam sebuah hadis itu dinyatakan bahwa la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Artinya tidak ada dosa yang besar kalau disertai dengan istighfar, dan tidak ada dosa yang kecil kalau kemudian diulang-ulang. Nah, kira-kira seperti itu. Ini menjadi poin berikutnya yang perlu kita maknai, bahwa kenapa orang minta maaf, yaitu karena seperti kita minta maaf kepada Allah dengan istighfar. Kalau minta maaf kepada sesama manusia ya cukup mungkin sekali 2 kali lah ya, tidak harus berkali-kali. Tapi kalau kepada Allah, wah itu harus berkali-kali gitu. Karena kita dosanya banyak. Tapi taubat ke Allah lebih gampang. Tapi kalau ke manusia, selain ke Allah, kita juga harus mencari halalnya. Maka ada istilah halal bihalal. Iya kan? Oke. Iya kan? Halal bihalal itu artinya kita meminta rela dari saudara kita, dianggap nol kembali, dianggap lunas segala macam kesalahan gitu ya. Tidak artinya dihapus lah, tidak diperpanjang. Kira-kira begitu. Tapi kalau hutang ya dibayar dulu, kecuali kalau dia merelakan, udah nggak apa-apa, nggak usah, kayak gitu. Itu namanya disebut dengan halal bihalal. Kemudian yang keempat, ketika kita berdosa kepada Allah, yang kita harus taubat selain menyadari tadi, menyesali, mohon ampun. Yang keempat adalah berjanji tidak mengulanginya. Ini yang berat ini. Ya intinya kita harus bertekad dalam hati untuk tidak mengulangi. Bukan hanya di mulut ya, tapi betul-betul dalam hati ada niat yang kuat berusaha untuk tidak mengulangi. Kecuali kalau kita makan sambal. Maka ada istilah taubat sambal. Kalau makan sambal itu nggak ada istilah kapok. Tapi kalau kita bertobat ya harusnya berusaha untuk tidak mengulangi atau kapok. Nah, begitu juga dengan sama manusia. Ya, kita berusaha betul-betul bertekad, berjanji tidak mengulangi. Tentu yang penting dalam hati dan kemudian diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Ya diucapkan perlu, tapi menurut yang lebih penting itu adalah buktinya. Karena orang tidak hanya minta janji, tapi bukti. Kadang-kadang ini susah ini. Yeah. Tapi insya Allah selama kita tulus, meskipun kemudian mungkin terjadi lagi, ya kita minta maaf lagi. Itulah kenapa tiap tahun kita minta maaf. Jadi seolah-olah minta maaf lahir batin di Lebaran itu menjadi Mas? Kayak kesepakatan bersama. Jadi ketika Lebaran tuh orang banyak ngaku salah. Sebelum Lebaran nggak ngaku. Begitu Lebaran orang banyak ngaku salah. Bahkan ketemu orang yang tidak pernah berbuat salah, kita bilang mohon maaf lahir batin. Itu saking hati-hatinya. Begitu Mas, nanti kita teruskan kembali. Oke, baik Mitra Lovers, jangan kemana-mana ya. Nanti kita akan kembali lagi. Tapi kita ke Opik bareng sama Meli dulu. Takdir. Commercial break. Masih dari lantai 2 Jalan Pierre Tendel 51 Purwokerto ya. Kita di Beranda Islami sore hari ini masih bersama Dr. Muskinul Fuad MAG. Beliau ini adalah Dekan Fakultas Dakwah UIN Saisu Purwokerto, dan tema kita masih Lebaran Efek ya. Dan orang-orang biasanya memanfaatkan momen Lebaran ini kan untuk bermaaf-maafan ya Pak Ustadz. Cuma kadang-kadang ketika ada seseorang yang ngerasa sakit hatinya lumayan dalam gitu ya, dan kayaknya buat memaafkan itu agak berat, itu gimana Pak? Pertanyaan saya, kalau nggak dimaafin obatnya apa Mas? Nah, itu dia. Terus alasan orang yang minta maaf, yang penting kan saya sudah minta maaf. Terus mungkin yang dimintain maaf, loh tapi kan saya belum memaafkan. Kalau ada kasus begini gimana? Jadi begini, asal yang minta maaf itu tulus, maka obat terbaik bagi orang yang disakiti itu memaafkan. Memaafkan. Tapi kalau hutang ya minta dicari utang dulu. Oke. Jadi kalau itu perbuatan, misalnya kata-kata yang menyakiti atau pukulan, itu ya kita boleh membalas sih kalau pukulan tuh. Cuman kalau menyakiti kan susah ya. Ya mungkin kalau kita
kita disumpah serapah, apalah dengan kata-kata kotor. Nyepatani. Kamu ini, kita boleh membalas kayak gini. Kamu juga, kayak gitu aja udah. Oh gitu. Oke. Cuma yang terbaik itu bukan membalas, tapi memaafkan. Nah itu yang repot di situ. Memang kalau minta maaf gampang, tapi memaafin ini lebih berat perjuangannya. Cuma ya mari kita belajar, memang berat memaafkan, apalagi itu kesalahan yang sangat menyakitkan. Tapi menurut kajian para ahli ya, bukan hanya dari sisi agama, tapi dari sisi kesehatan, psikologi. Saya pernah baca penelitian dari orang namanya Frederick Luskin dari Stanford University. Itu begitu Mas, ternyata memaafkan itu luar biasa. Kalau kita lagi punya sakit misalnya yang terkait dengan jantung terutama pembuluh darah itu bisa kayak ada efek penyembuhan dengan cara melepaskan. Memaafkan itu artinya melepaskan. Tidak memperpanjang, tidak memperturutkan rasa marah dan sebagainya. Kita maafkan, udahlah nggak apa-apa. Meskipun memaafkan tidak harus ngomong. Ya kalau dia sadar, dia minta maaf. Itu kan berarti sadar kan? Dia menyesali dan minta maaf kepada kita, ya tidak ada lain kecuali kita memaafkan. Memaafkan itu menyehatkan Mas. Baik secara fisik, emosi maupun secara pikiran dan seterusnya. Jadi kita nggak nginget-nginget. Gitu. Karena kalau yang kita rekam itu negatif terus, itu akan ngefek ke malah ujung-ujungnya balik ke kita jadi penyakit ya Pak. Betul. Karena nyimpen, katakanlah berasa kita kayak masih dendam gitu bahasanya ya Pak. Jadi yang bagus tuh menghilangkan rasa dendam dan memaafkan. Nah, jadi gitu. Memang dalam agama kita bukan hanya suruh minta maaf, tapi juga memaafkan. Kalau kita menjadi posisi orang yang disalahi. Tapi kalau kita orang yang salah, bukan memaafkan, tapi minta maaf. Itu bagian dari taubat kita. Nah, kita kepada Allah kan berbuat salah kan? Maka kita minta ampun kepada Allah. Tapi kalau sama manusia, ya bahasanya bukan minta ampun, minta maaf. Atas kesalahan yang sudah kita lakukan. Nah, tapi ya itu kadang-kadang orang yang kita salahi atau yang kita sakiti itu kadang-kadang tidak langsung memaafkan. Ya sampai memaafkan. Insya Allah ya ini butuh waktu ya memang. Tapi untuk bagi kita dalam posisi yang disakiti, maka memaafkan itu menjadi obat. Obat sakit hati yang paling mujarab. Nggak ada obat lain Mas, kecuali memaafkan. Justru kalau kita tidak memaafkan, menyimpan dendam itu malah membuat tadi kita menjadi sakit secara fisik dan psikologis. Itu dampak jangka panjangnya dampaknya kurang bagus. Nah, jadi memang dengan Lebaran ini kita harus kalau dalam posisi orang yang disakiti ya kita menjadi orang yang pemaaf. Ya kira-kira seperti itu. Nah kita lanjutkan Mas, tadi kan baru sampai 4 ya. Yang pertama menyadari kesalahan, menyesali, mohon ampun kalau kita kepada Allah atau mohon maaf kepada sama manusia. Dan yang keempat berjanji tidak mengulangi. Nah yang kelima itu menutupi kesalahan yang sudah kita lakukan atau masa lalu yang berbuat salah itu dengan amal soleh. Jadi kalau kita bertobat itu harus dibuktikan Mas bahwa kita benar-benar bertaubat. Nah sehingga kemudian kita harus berbuat baik, berbuat intinya berbuat kebaikan. Buat menebus kesalahan. Iya, kita tebus kesalahan itu baik kepada Allah maupun kepada manusia. Misalnya kita bisa baca di surat Toha ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah, wa inni la ghaffarul liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma ihtada. Dan sesungguhnya aku Allah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Jadi dengan Lebaran ini harusnya kita menjadi orang yang seperti ini. Bertaubat, imannya dijaga, dan beramal soleh. Dan istiqomah di jalan Allah ini. Nah, jadi insya Allah seperti itu langkah yang terbaik. Jadi kita harus berbuat baik setelah kita bertaubat, dalam pengertian minta ampun, kita iringi dengan perbuatan yang baik. Kalau dalam sebuah hadis itu, kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin.
Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan iringilah atau ikutilah perbuatan jahat dengan perbuatan baik, maka kebaikan itu akan menghapuskan. Dan gaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Begitu Mas. Jadi kalau kita dosa kepada Allah, selain tadi ya, menyadari, menyesali, berjanji tidak ngulangi, apalagi menyesal gitu ya. Apalagi tadi berjanji tidak ngulangi, menutupi kesalahan, minta maaf ya. Kemudian yang berikutnya adalah nutupi dengan cara berbuat baik. Begitu juga kalau kepada manusia Mas. Jangan cuma minta maaf doang. Yang bagus tuh tadi kan kita salah, sadar toh kita berbuat salah. Kemudian kita menyesali ya. Kemudian minta maaf ya kan, berjanji tidak ngulangi. Nggak cukup. Berarti belum selesai itu masalah. Belum selesai. Yang bagus itu berbuat baik kepada yang kita minta maaf itu. Ya kalau di Lebaran tuh ngirim apa kek? Oh dibaik-baikin ya Pak? Iya dong. Kira-kira begitu. Okay. Jadi ibarat menghapus itu jangan cuma disetip atau dihapus dengan karet menghapus, tapi ganti lembaran baru. Biar bersih lagi ya Pak? Iya, ya terserah bagaimana caranya. Tidak harus banyak ya, yang penting ya mungkin bisa kita sering nanya duluan atau ngaruh ke kalau bahasa Jawa ya. Berarti membangun komunikasi lagi yang baik gitu ya Pak? Kemudian mungkin kita keluarganya perhatian misalnya gitu, memberi sesuatu misalnya gitu kira-kira langkah-langkah konkretnya. Kan orang yang kita sakiti kan butuh bukti kan. Nah bukti kita itu ya berbuat baik kepada dia. Karena siapa tahu dia ngiranya di mulut doang gitu. Iya. Apalagi kalau kita yang disakiti Mas. Sudah disakiti, dia datang ke kita, minta maaf, kita maafin. Itu juga belum sempurna Mas. Belum selesai ibaratnya Pak. Selain memaafkan, kita malah mendahului berbuat baik kepada dia. Itu yang kayaknya agak susah sih. Jadi membalas air tuba dengan air susu. Jangan membalas air susu dengan air tuba. Kalau cuma balas dendam itu boleh, yang penting sama balas dendamnya boleh. Kita dipukul pipinya, kita pukul balik. Okay. Tapi pukulan itu jangan terlalu kejam, sesuai dengan tamparannya. Cuma kita kalau pengen jadi yang bagus, jadi orang yang baik, jangan balas dendam, tapi memaafkan. Nah, ada lagi yang lebih tinggi dari memaafkan. Kita berbuat baik kepada yang menyakiti kita. Wah, itu malaikat. Iya. Tapi bisa, meskipun manusia kita bisa belajar begitu Mas. Jadi dua sisi nih, kalau kita minta maaf, tadi ada 5 kan? Menyadari, menyesali, berjanji, istighfar atau minta maaf kepada dia, tidak cukup berbuat baik kepada dia. Sebaliknya, kalau kita yang disakiti Mas, jangan balas dendam, memaafkan, tapi ditambah. Kita berbuat baik dulu. Malah kitanya yang baik-baikin ya Pak? Luar biasa kalau bisa seperti itu. Nah itu pribadi yang utama kira-kira begitu Mas. Begitu Mas, nanti kita closing ya barangkali ya. Oke, Mitra Lovers jangan kemana-mana ya. Nanti habis jeda commercial break kita kembali lagi di Beranda Islami. Commercial break. Oke, Mitra Lovers, kita di Beranda Islami sore hari ini ya. Masih bersama Dr. Muskinul Fuad MAG. Beliau ini adalah Dekan Fakultas Dakwah UIN SAIS Purwokerto. Dan tema kita untuk sore hari ini adalah Lebaran Efek. Dan berhubung ini sepertinya waktunya udah mau 5:30. Kesimpulan mungkin ya Pak ya. Baik. Tentang tema kita sore hari ini, silakan. Mas Andi, mitra sekalian, jadi kita sudah membahas tentang bagaimana dampak Lebaran. Baik yang positif maupun negatif. Tentu saja yang negatif seperti malas kerja, malas ibadah ini harus diatasi bareng-bareng, butuh perjuangan. Semoga kita masih punya motivasi yang kuat yang sudah dibangun selama Ramadan, gitu kira-kira seperti itu. Dan juga tentu saja yang positif, kita punya dampak sosial ya, silaturahim semakin terjalin, kemudian ekonomi semakin berputar. Ya, kita jadi punya liburan, itu punya efek healing gitu ya, secara positif. Dan jangan lupa yang paling puncak itu secara spiritual. Jadi Lebaran itu harusnya membawa dampak spiritual bagi kita semua
khususnya bagaimana kita menjalin kedekatan kita kepada Allah, kepada agama, sehingga kita menjadi orang-orang yang kembali. Yang kembali itu artinya adalah orang yang mendekat diri kepada Allah, bertaubat. Kalau berbuat salah ya kita segera menyadari, menyesali, kemudian berjanji tidak mengulangi, minta ampun kalau itu kepada Allah, kalau sama manusia berarti minta maaf. Dan tidak cukup, harus digenapkan dengan berbuat baik kepada Allah atau kepada manusia kalau kita salahnya kepada manusia. Tapi yang paling berat tentu saja kalau kita dalam posisi untuk bisa memaafkan. Jangan cuma minta maaf, kita juga harus bisa memaafkan. Kalau kita berbuat salah, kita minta maaf. Tapi kalau kita yang disakiti atau disalahi, ya kita memaafkan. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita bicarakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk sharingnya hari ini ya tentang lebaran efek yang memang agak berat ya kalau kita yang disalahin tapi kita harus memaafkan, tapi mau nggak mau semangat ya, kita juga harus bisa menjadi sosok yang bisa memaafkan karena menyimpan dendam terlalu lama juga ujung-ujungnya kita juga yang rugi ya. Oke, demikian Beranda Islami untuk sore hari ini. Nanti setelah ini kita akan kembali lagi ke Mitra Mix Bagiansa, jadi Mitra Lovers jangan kemana-mana, stay tune aja terus di 104.9 Mitra FM All Day All Hits. 104.9 Mitra FM.